Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya berhasil ini silaturahim ngobrol online ya secara online dengan Ustadz Fatun Qorib. Beliau adalah komandan ya di gerakan atau apa ini Ustadz namanya? Gerakan Mari Balik ya atau apa istilahnya ini kan yang pas gitu kan. Yang jelas beliau ini masih pemuda dan mengkoordinir banyak pemuda untuk gerakan-gerakan yang mungkin kawan-kawan muda pada umumnya perlu tahu dan siapa tahu nanti terinspirasi dan bisa juga mengikuti, meniru untuk kemudian mendedikasikan umur dan hidupnya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, langsung saja kita sapa Ustadz Fatun Qorib. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Apa yang Ya, dilakukan sepagi ini di Balikpapan ini? ya ini sambil berjemur. Wah, benar. Jadi ikhtiar ikhtiar kesehatan nih, Masa pandemi disuruh sering-sering berjemur, masya Allah. berjemur. Setiap hari berarti berjemur nih, Sat, sebelum aktivitas. Ya, biasanya seperti itu. Eh, Baik, Sat. Kita pertama mungkin pengen tahu nih, Sat, tentang Mari Balik itu sebenarnya apa ini? Ini namanya kok Mari Balik? Biasanya kan orang justru istilahnya move on gitu ya, meninggalkan yang dulu. Ini kok balik balik ini balik kemana maksudnya gitu kan? Nah, monggo Ustadz, kita pengen dengar sama-sama ini. Iya, itu Mari Balik itu channel YouTube yang dibikin oleh teman-teman ya, Nah, untuk mendokumentasikan dan juga mensyiarkan aktivitas teman-teman di Yayasan Mardotila. oh, Mari balik karena selama ini sebagian besar teman-teman khususnya anak-anak Gunung Tembak ini sudah berpencar mhm, ya, sudah melanglang buana mhm, karena kemari ya, baik secara aktivitas ya maupun juga barangkali secara psikologis. Ya mhm, sekarang mereka ya istilahnya berikhtiar untuk ayo kita mari balik ya, ayo kita mhm, balik ke Gunung Tembak, mengambil peran atau setidaknya mengambil peluang lah mhm. untuk berkarya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Oh, masya Allah. Jadi barangkali gambaran sederhananya kenapa mari balik yaitu filosofinya. Oh, masya Allah, siap. Jadi seperti apa sahabat Bilal kembali ke Madinah gitu saja. Sangat dirindukan gitu ya, sangat dirindukan dan begitu bersuara, masya Allah, semua sahabat kaum muslimin menangis gitu. Nah, Oh, ini artinya akan ada sebuah kalau bahasa ininya akan terjadi sebuah ledakan nampaknya ini karena kan anak-anak muda semua masih itu. Nah, kira-kira apa targetnya? Kemudian yang dilakukan hari demi hari sehingga Mari Balik ini bukan sekedar filosofi tapi juga menjadi sebuah energi gitu ya. Bahkan lewat obrolan kita ini mungkin bisa ditularkan ke yang lain. sederhananya sebenarnya begini. Selama ini banyak kader muda kita yang mencoba mencari jati diri mereka. Mhm, Bahasa mhm. bahasa gaulnya begitulah Ya, bahasa barangkali gaul ya. ya. Ya, dan memang Nah, dalam pergaulan kan mereka. sehingga, sehingga kebanyakan mereka mencoba uh, melanglang buana ke sana kemari ya, dalam tanda kutip juga melepaskan diri dari apapun yang membatasi Mhm, gerak mereka ya, uh,
Ya, tipikal anak muda, cari tantangan Iya, iya, iya. kemana-mana ya. Eh, di satu sisi tentu banyak hal positif dari hal itu, eh, pengalaman, pergaulan, ya, perkenalan, ya, relasi, ya banyak lah. Iya, iya. Tapi di sisi lain, ketika kita tidak memiliki fondasi yang cukup kuat atau uh, yang menjadi pertanyaan, apakah pergaulan itu tepat, ya, apakah pergaulan itu mengantarkan kita menjadi lebih baik. Kadang ketika standar kita tidak kuat, sangat besar kemungkinan kita lepaskan kendali. Sehingga saya kira tidak bisa dipungkiri, ya, banyak anak muda yang lebih sering lepas kendali. Betul. Kurang kuat remnya saja. Ya, walaupun mungkin itu ajang ekspresi, ajang berkreasi, kita tidak bisa pungkiri yang namanya anak muda, kita terus mengikuti keinginan diri, lepas kendalinya itu lebih besar ya. Iya. Sehingga inilah yang kita coba wadahi, bagaimana kita tetap bisa berekspresi, bahkan ekspresi kita lebih baik, tapi itu semua bisa tetap dikendalikan tentunya dengan kebaikan, insya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi menjadi semacam stabilator gitu ya, kalau istilah Allahyarham gitu ya. Ya. Stabilator yang menstabilkan emosi adik-adik muda ini. Mewadahi, ya, karena itu tadi anak muda itu peluang lepas kendalinya ketika menyendiri atau bersendiri atau misalnya mengikuti keinginan sendiri itu jauh lebih besar. Ya, saya kira hampir semua anak muda mengalami fase-fase seperti itu ya. Nah, menarik nih berarti. Jadi ini mari balik menjadikan kader-kader muda kita selamat dari pantauan serigala gitu. Serigala kehidupan. Nah, berarti sudah banyak yang selamat dari menjadi serigala itu juga. Masya Allah. Ya, lebih luas lagi jangkauannya berarti, lebih dahsyat lagi jangkauannya. Sejauh ini berapa banyak yang bergabung saat teman-teman muda, kemudian terjadi apa istilahnya perubahan sehingga mereka menyadari bahwa memang semestinya anak muda itu ya seperti ini begitu. Kalau jumlah sampai saat ini detailnya saya tidak terlalu mengikuti ya. Yang jelas kalau hitungan kami ya cukup banyak lah. Cukup banyak ya. Cukup banyak, dan yang kami syukuri memang kebanyakan teman-teman yang kemudian kembali ya, betul-betul balik ya, memang merasakan kembalinya mereka itu memang dilandasi oleh kerinduan yang sama. Ya, merindukan suasana yang sama, merindukan keadaan yang sama, sehingga apapun latar belakang mereka selama ini, apapun latar belakang mereka sebelum ini, keadaan mereka, alhamdulillah mereka kembali dengan semangat yang luar biasa, saling mengisi, saling menutupi, saling menambah ya. Dan inilah yang memang tujuan kita. Jadi wadah ini ya memang istilahnya diadakan adalah untuk mengakomodir, mengakomodir kerinduan itu, mengakomodir semangat itu, yang memang tidak bisa dipungkiri. Dalam beberapa tatanan, dalam beberapa sistem, mungkin kerinduan itu, mungkin semangat itu
tidak bisa diakomodir. Mhm. Ya, nah, alhamdulillah eh, banyak sekali teman-teman yang apa ya istilahnya ya tanda kutipnya hilang selama Mhm. ini, entah kemana mereka, Mhm. Mhm. ya entah di mana mereka, entah Mhm. bagaimana aktivitas mereka, Iya, iya. ya tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang ya Mhm. setiap ya kemudian ya bernostalgia lah Mhm. masa-masa Iya, iya. masa-masa santai, masa-masa di kampus Mhm. Mulkuro ini ya jadi ajang berbagi kerinduan, Mhm. alhamdulillah ya. Iya, iya, iya. Satu tujuan strategisnya telah tercapai bahwa wadah ini memang menjadi wadah untuk melepas kerinduan, Mhm. wadah untuk kemudian menyalurkan semangat. Oh, Insya Masya Allah Allah. sama. Masya Allah. Masya Allah. Dasar. Jadi teman-teman muda ini kayak drone yang sedang dikendalikan gitu lah, lagi memotret banyak hal, kemudian dia lost contact gitu, sinyalnya nggak nyampe itu. Tiba-tiba balik lagi gitu kan, luar biasa. Insya Allah Ya. mudah-mudahan. Berikutnya Sat, targetnya apa nih Sat dari apa misalnya lewat program-program misalnya program. Kalau yang saya tahu itu kan sementara kegiatan dakwah gitu ya, bangun pesantren ya atau apa Ya, itu? Nah, eh, mungkin ya kedepannya kayak gimana itu? jadi saya mungkin tidak terlalu mengarah ke sana ya Mhm. tentang aktivitas real kita saat ini. Mhm. Eh, itu teknis dan sebenarnya sangat umum sekali. Ya, Ya, ya. bangun panti, ya bangun pondok atau itu memang sudah jadi aktivitas teman-teman di sana. Hmm. Tapi satu hal sesungguhnya yang kita sangat harapkan hadir dari wadah ini adalah kita kembali mengingatkan diri kita, Mhm. teman-teman sekalian, ya diingatkan bahwa sesungguhnya ada warisan yang harus kita ambil, Mhm. kita jaga dan menjadi modal dalam melangkah ke depan. Orang-orang tua kita sering saya ingatkan ke teman-teman, mereka tidak mewariskan harta kepada kita, mereka juga tidak mewariskan jabatan, Mhm. ya, bukan berarti karena kita anak pimpinan kemudian kita merasa berhak menjadi pimpinan, Mhm. ya bukan karena orang tua kita ketua yayasan kemudian kita juga merasa bahwa itu akan diwariskan kepada kita, Mhm. apalagi aset-asetnya, ya itu Mhm. tentu bukan hal itu yang mereka wariskan. Mhm. Tapi sungguhnya yang diwariskan oleh orang tua kita adalah spirit, adalah cita-cita, Mhm. dan itulah yang mestinya warisan itulah yang mestinya kita ambil, Mhm. kita jaga dan betul-betul menjadi sebagai mana yang namanya sebuah warisan, Mhm. menjadi modal, Ya. ya, menjadi modal bagi teman-teman untuk melangkah ke depan. Sehingga ya dalam hal ini kita memang diamanahkan Mhm. tanah yang harus dirintis, dibuka, Mhm. itu sekedar untuk apa istilahnya ya, mengingatkan kembali, Ya. Mhm. teman-teman bahwa eh, orang-orang tua kita memulai seperti ini ada Mhm. tujuan besar mereka, ada cita-cita besar mereka, ada kultur yang mereka bangun. Mhm. Itulah yang harus kita kembalikan Ya. dan kita harus kembali ke situ. Masya Allah. Adapun pembangunan fisik ya dan lain-lain sebagainya, itu hanya apa cara saja, Iya. ya, itu sebagai alat saja, Mhm. itu sebagai sarana saja. Luar Tujuan biasa. utamanya, tujuan besarnya itu. Ya, ini menarik nih. Insya Jadi teringat kisah Nabi Ibrahim gitu kan, mendidik anaknya, mewariskan cita-cita itu kan. Dahsyat ini. Allah, Insya Allah. mudah-mudahan, Amin, amin, amin. Dan kita memang berdoa serta mendukung tentunya bahwa
apa yang telah dilakukan oleh Ustadz bersama teman-teman ini betul-betul Amin. iya dimudahkan oleh Allah dan mencapai tujuannya itu. Amin. Nah, Amin.